Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warosti, NIM K1119103, kelas IPTB 2009, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai protein sel tunggal pada yogurt. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya protein sel tunggal pada yogurt. Pengertian protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang sangat bergizi yang disebut sebagai mikroprotein. Pengertian yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk hasil fermentasi susu yang paling tua dan cukup populer di seluruh dunia. Bentuknya mirip bubur atau es krim tetapi dengan rasa agak asam. Selain dibuat dari susu segar, yogurt juga dapat dibuat dari susu skim atau susu tanpa lemak yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan tertentu, bergantung pada kekentalan produk yang diinginkan. Selain dari susu hewani, belakangan ini yogurt juga dapat dibuat dari campuran susu skim dengan susu nabati atau susu kacang-kacangan. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yogurt adalah produk fermentasi bakteri dengan menggabungkan efek Lactobacillus delbrueckii subspesies vulgaricus dan Streptococcus salivarius subspesies Thermophilus. Bakteri asam laktat ini disebut sebagai kutu yogurt. Lactobacillus vulgaricus menghasilkan rasa yang khas, asetaldehid, sedangkan Streptococcus thermophilus menghasilkan asam segar. Namun, kedua bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini tidak bisa hidup dalam lingkungan yang keasamannya sangat tinggi. Jika bakteri tersebut mati saat mencapai usus kecil, maka keuntungan bakteri bagi kesehatan saluran pencernaan akan berkurang. Fermentasi yogurt. Yogurt dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol dan kondisi lingkungan, terutama dalam produksi industri. Bakteri merubah gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu menjadi padat. Keasaman meningkat pH 4-5. 3. Menghindari proliferasi bakteri patogen yang potensial. Pertama, proses fermentasi akan berakibat pada turunnya pH yogurt dan rasa asam yang khas. Selain itu, dihasilkan asam asetat, asetaldehid, dan bahan lain yang mudah menguap. Komposisi yogurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, dan pH 3,8-46%. Komposisi kimia yogurt. Komposisi kimia yogurt. Yogurt mengandung kadar air 90,78%, protein 3,91%, lemak 0,07%, karbohidrat 4,32%, pH 3,40%, keasaman titrasi sebagai asam laktat 4,49%. Manfaat yogurt. Yogurt kaya akan kalsium juga mengandung mikronutrien lainnya seperti kalium, zinc, fosfor, magnesium, vitamin A, riboflavin, vitamin B5, vitamin B12, dan vitamin D, serta nutrisi lainnya.
Yogurt rendah lemak mengandung 25% lebih banyak kalium, kalsium, dan magnesium per porsi 8 ons dibandingkan satu porsi susu rendah lemak yang setara. Profil nutrisi yogurt yang sangat unik karena merupakan paduan nutrisi asli susu dan juga proses fermentasi. Nutrisi lain pada yogurt juga dapat ditambahkan sebelum atau sesudah fermentasi, misalnya vitamin tambahan, antioksidan, dan serat. Diagram alur pembuatan yogurt. Susu segar dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius pada waktu 15 menit. Kemudian dilakukan pengukuran volume. Setelah itu dilakukan pendinginan pada suhu 45 derajat dan waktu 30 menit. Setelah pendinginan dilakukan pengukuran pH. Selanjutnya dilakukan inokulasi penambahan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Fermentasi dan dilakukan fermentasi pada suhu 40 sampai 45 derajat Celcius selama 8 jam atau suhu 37 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah dilakukan fermentasi, dilakukan pengukuran volume, kemudian dihasilkan produk akhir berupa yogurt. Itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.